مرحبا أهلا النوادي. Nah ini Ustaz Dr. Harwis, fadl. Ini tamu sudah datang. Masya Allah. Saya kasih waktu buat ini, beliau dari Makassar. Ya doktor, LC lulusan Mesir. Sekarang ngajar di IAIN. Nah mungkin kita sama-sama mengambil istifadah ya dari beliau. Kami berikan waktu kepada beliau untuk menyampaikan tausiahnya. Ya, al-mufawwid lah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ja'ala al-islam tariqan sawiyya wa wa'ada lil mutamassikina bihi wa yanhauna al-fasada makanan 'aliyya. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh al-muttasifu bil makarimi kibaru wa sabiyya. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam kana sadiqal wa'di wa kana rasulan nabiyya. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, al-fadil al-mukarram yang saya hormati, Habib Abdurrahman Kamil As-Sagaf. Satu kehormatan bagi saya bisa bertemu dengan Habib. Alhamdulillah. Sebetulnya datang bermaksud bertabarruk dengan beliau dan belajar, tapi malah disilakan untuk menyampaikan, dan saya tidak ada apa-apanya dengan ilmunya beliau. Jadi semestinya beliau saja sampai selesai menyampaikan, tapi karena diminta untuk menyampaikan sedikit hal yang kami bisa sampaikan. Biasanya penyakit yang ada di masyarakat, khususnya yang berkaitan dengan majelis-majelis ilmu, biasanya itu kadangkala tidak bertahan, khususnya kalau belajar fikih ya. Jadi tidak bertahan sampai di akhir. Kadangkala ketika belajar itu hanya bagian-bagian bab-bab awal saja. Sesudah itu jamaahnya semakin berkurang. Ya, majelisnya semakin berkurang jamaahnya. Jadi nanti tahun-tahun yang lain datang lagi ke majelis-majelis yang lain, mungkin kembali lagi ke bab-bab tahara lagi, sehingga ketika berbicara tentang fikih misalnya, maka yang dibahas terus, yang dikuasai hanya bab tahara saja, padahal bab-bab yang lain juga banyak di dalam fikih ya. Bab tahara hanya salah satu bagian dari bab ibadah. Ada lagi fikih ahwalus syakhsiyah, ada lagi fikih jinayat, ada lagi fikih siasa, fikih keluarga, fikih pidana, fikih, karena memang di agama kita yang diatur bukan hanya persoalan ketika kita berada di dalam toilet, tetapi yang diatur sampai kita berada dalam urusan negara ya. Jadi oleh karena itu kalau dalam masalah bermajelis, salah satu jurus yang perlu kita pertahankan adalah jurus ketahanan belajar ya, yang kalau dalam bahasa kita disebut dengan istiqomah ya. Jadi karena itu yang sering sekali terjadi, kami juga alami ya sejak dari Makassar. Kadangkala kalau pengajian itu jamaahnya berganti lagi, berganti, yang konsisten sampai akhir menyelesaikan, meskipun itu misalnya buku tipis saja, tetapi sampai selesai, tentu itu lebih komprehensif ya, kita kuasai ya. Misalnya kitab-kitab fikih yang kecil, misalnya Safinatun Najah, tapi sampai akhir ya, apalagi kalau sampai kitab Takriratus Sadidah ya, yang juga kitab fikih yang juga sangat luar biasa, sampai selesai dibahas itu saya pikir lebih komprehensif. Karena kadangkala kita terjebak dalam satu permasalahan terlalu cepat menyimpulkan sesuatu karena tidak komprehensif pemahamannya ya. Termasuk juga dalam memahami Al-Quran, kadangkala baru kita kaji satu ayat kemudian kita begitu cepat menyimpulkan bahwa beginilah kesimpulan agama, padahal perlu kita juga
melihat Al-Quran secara keseluruhan, apa maksud-maksud atau tujuan-tujuan yang ada di dalam nas Al-Quran itu, ya, dan itulah pentingnya bermajelis ilmu, ya, dan juga perlu bertahan istiqomah di dalam majelis ilmunya kita, ya. Jadi kalau majelis ini sudah lama kayaknya Bebe, ya alhamdulillah, yang mudah-mudahan bertahan terus untuk mengikuti ilmu yang bersanad dari insyaallah Habib, mengikuti ilmunya yang sangat luar biasa. Tadi saja penjelasan yang begitu mendalam, meskipun saya hanya sebentar tadi di belakang, sangat luar biasa. Mudah-mudahan kita semua bisa beristiqomah untuk mengambil istifadah dari beliau, ya. Selain karena beliau dari bukan hanya zuriatnya Nabi, tapi juga beliau betul-betul alim, ya. Saya sempat melihat juga di YouTube video-videonya, masya Allah. Jadi sebelum kesini saya sudah belajar sama beliau. Beliau sudah menjadi guru saya. Jadi itu saja yang harapan saya supaya bisa istiqomah bertahankan sama beliau. Karena dalam kehidupan kita bukan hanya dalam belajar, ya. Kata kunci dalam hidup kita, jurus yang biasa diabadikan, ya, biasa diabaikan, itu adalah jurus ketahanan, ya. Ya, kalau kita mungkin di dalam permainan bola ada namanya back, ya Pak, ya. Nah, itu back itu dia tidak menyerang, dia fungsinya itu hanya untuk bertahan saya supaya tidak gol. Kalau di dalam ilmu silat itu ada namanya jurus kuda-kuda, ya, tahan kuda-kuda supaya tidak bukan dia berfungsi untuk menyerang, tapi bagaimana dia berfungsi supaya tidak jatuh. Itu. Ya, bahkan di dalam satranji, catur, ya, meskipun ini dari sisi hukum ada ulama yang memakruhkan, ya, tapi ada critical thinking strategi, cara berpikir yang membuat untuk bertahan paling tidak dimatikan rajanya, ya. Nah, di dalam kehidupan kita juga begitu, kita harus ada jurus ketahanan yang dalam agama kita disebut dengan istiqomah, ya. Makanya ketika sahabat Sufyan bin Abdullah, gitu, ya, datang meminta nasihat kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau mengatakan, ya Rasulullah, kulli fil Islami qaulan la as'alu anhu ghairah. Katakan ya Rasulullah kepada saya satu kata kunci di dalam agama Islam yang tidak akan pernah kutanyakan lagi kepada selainmu. Maka kata Nabi SAW, kul amantu billah tsumma istaqim. Katakan saya beriman kepada Allah, kemudian istiqomah, bertahan dalam keimanan itu. Ya, karena keimanan juga godaannya sangat luar biasa. Dan itu sebetulnya bukan hanya dalam keimanan, bahkan dalam semua ketaatan. Bahkan Imam An-Nawawi ketika mendefinisikan istiqomah itu mengatakan mulazamatut thariq fi ta'ah. Jadi konsisten dalam ketaatan. Termasuk ketaatan kita misalnya bermajelis ilmu, kemudian kita konsisten bertahan di situ, ya, itu adalah bagian dari istiqomah kita, ya. Tapi memang perkara ini, istiqomah itu bukan perkara yang ringan, ya. Makanya ada ungkapan mengatakan kalau istiqomah itu ringan, maka dia bukan istiqomah tetapi istirahat. Ya, ya, saking beratnya, ya. Dan memang bahkan sahabat Abdullah ibnu Abbas mengakui bahwa ayat yang paling berat yang turun kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu adalah ayat tentang istiqomah, yaitu surah Hud ayat ke-112. Fastaqim kama umirta wa man taba ma'ak. Beristiqomah engkau sebagaimana yang diperintahkan kepadamu dan yang diperintahkan kepada orang-orang yang bertaubat bersamamu. Itu ayat yang paling berat, kata sahabat Abdullah bin Abbas, yang diturunkan kepada Nabi SAW. Beliau ketika mengomentari ayat itu mengatakan, ma nazalatil ayah ala Rasulullah SAW asyaddu wala asyakku alaihi illa min hazihil ayat. Tidak ada ayat yang paling berat yang diterima oleh Nabi SAW, yang paling sulit, kecuali ayat ini. Sampai-sampai ketika sahabat bertanya kepada Nabi SAW, ma asra alaka ila syait ya Rasulullah, apa yang membuatmu ya Rasulullah sampai cepat beruban? Ya, waktu turun ayat itu Nabi SAW cepat beruban. Kata Nabi SAW, syayyabatni hudun wa akhawatuha. Saya dibuat beruban oleh surah Hud dan saudara-saudaranya, termasuk di dalamnya surah Hud ayat ke-112 ini. Saking beratnya yang namanya istiqomah itu, ya. Jadi memang istiqomah itu berat, sehingga perlu perjuangan untuk ini. Makanya para ulama kita juga itu mengajarkan kita tips-tips, ya, supaya kita bisa bertahan atau bisa tadi tetap istiqomah
dalam kebaikan-kebaikan yang ada dalam diri kita, kita pertahankan. Ya, di antara caranya yang diajarkan oleh para ulama kita itu adalah dengan mencari lingkungan atau teman-teman yang bisa mendukung kita untuk istiqomah. Ya, termasuk datang bermajelis ilmu seperti ini. Kenapa di dalam agama kita ada salat berjamaah? Karena ketika kita selalu pergi salat berjamaah, tentu kita akan selalu bertemu dengan orang-orang baik yang lama-kelamaan kita akan berteman. Ya, dan di situ kemudian kita akan mendapat teman untuk sama-sama berjuang dalam istiqomah dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena memang disadari atau tidak disadari, orang-orang yang berada di sekitar kita, termasuk teman-teman kita, itu sangat mempengaruhi siapa kita. Ya, sampai ada ungkapan mengatakan, kalau saya ingin ceritakan siapa jati dirimu sebenarnya, tolong tunjukkan kepada saya 10 teman terdekat. Artinya apa? Teman-teman terdekat kita itu mempengaruhi siapa jati diri kita. Ya. Dan itu sebelum itu ada, Nabi SAW sudah mengatakan sejak dari dulu dalam hadisnya, almar'u ala dini khalilihi falyanzur may yukhalil. Seseorang itu tergantung pada agama temannya, maka lihatlah, perhatikanlah dengan siapa kita berteman. Bukan berarti kita tidak bisa berteman dengan yang lain, tetapi kita melihat siapa kira-kira yang bisa mempengaruhi kita, teman di mana kita perlu berdakwah, yang kita perlu mengajak mereka ke kita. Ya, jadi itu hadis Nabi SAW. Sehingga kita perlu mencari majelis atau teman-teman yang kira-kira kita bersama-sama bisa mempertahankan ketaatan. Yang berikutnya yang diajarkan oleh para ulama kita untuk kita istiqomah atau jurus bertahan tadi itu adalah dengan cara kita fokus dengan tujuan kita. Tujuan kita itu bukan di dunia ini. Dunia ini bukan tempat tinggal kita. Dunia ini tempat meninggal kita. Ya, jadi paling lama umur kita berapa? Kalau berdasarkan umurnya Nabi SAW hanya 63 tahun, Pak. Ya. Bahkan kata Nabi SAW dalam hadisnya, inna a'mara ummati ma baina sittina wa sab'i. Umur umatku itu hanya antara 60 sampai 70 tahun. Ya. Berapa lama sih? Ya. Sementara dunia ini, Pak. Ya. Nah, kalau kita mau istiqomah harus selalu ingat itu, bahwa kita bukan di sini tempatnya, nanti di akhir nanti. Walal akhiru khairul laka minal ula. Ini sementara saja. Dan orang-orang yang pintar, orang-orang yang cerdas itu tentu orang-orang yang disibukkan dengan sesuatu yang sifatnya abadi, bukan dengan sesuatu yang sifatnya sementara. Kita melakukan di sini tapi niatnya harus ke sana. Rugi kita kalau niatnya cuma di sini. Sekaya-kayanya kita, ya kita mungkin tidak bisa sekaya Elon Musk. Iya, tidak bisa sekaya mereka. Kayaknya kita berapa yang kita ini ya, sekaya-kayanya kita, bahkan ketika kaya pun ya, kalau kita tidak niatkan, bahkan kalau kita menganggap tadi pas saya masuk beliau membahas tentang kesombongan ya, karena kalau kita sombong dengan apa yang kita miliki itu ya tidak ada bedanya kita dengan Qarun ya, yang kemudian ditenggelamkan dengan bersama hartanya ya, yang kemudian setiap kali ada harta yang didapatkan di dalam tanah kemudian disebut dengan harta Qarun ya. Itu karena kesombongannya. Ya, jadi itu fokus kepada tujuan kita. Tujuan kita di akhirat, bukan di sini. Dan berikutnya, ya terakhir mungkin, karena sudah terakhir, kita harus menyibukkan diri kita, waktu kita dengan sifat yang sifatnya ketaatan kepada Allah, ya, supaya tidak ada ruang kita, paling tidak mempersempit ruang kita untuk melakukan hal-hal yang tidak bersifat ketaatan. Ya. Atau dengan kata lain, mempersempit ruang kita supaya kita tidak ada waktu untuk melakukan kemaksiatan. Nah, makanya Imam Syafi'i mengatakan rahimahullah, laulam tusyaggil nafsaka bil haqqi la syagalatka bil batil. Kalau kalian tidak sibukkan diri kalian dengan hal-hal yang baik, akan disibukkan dengan hal-hal yang buruk. Ya. Jadi kalau artinya kalau kita perbanyak waktu kita dalam hal ketaatan, akan berkurang waktu kita dalam hal-hal yang tidak bersifat ketaatan. Semoga yang disampaikan bisa bermanfaat, khususnya untuk diri pembicara Al-Fakir ya. Saya bukan siapa-siapa dibandingkan ilmunya Habib yang semestinya beliau saja yang meneruskan. Saya datang ke sini bermaksud belajar dan bertabarruk, hanya ingin bertemu dengan beliau ya. Terima kasih, mudah-mudahan ada manfaatnya untuk dari saya seperti itu. Wabillahi taufik was sa'adah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada Habib.